Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Joni ya. Oke, untuk hari ini kita akan coba briefing untuk tanggal 1 Februari 2021 ya. Kita hari ini market arahnya kemana gitu kan. Oke, untuk yang sekarang kita langsung aja ya. Oke, kita ini dulu. Jangan lupa ya. Ini hanya sebuah ulasan, bukan rekomendasi ataupun apa, semuanya disclaimer on gitu loh. Jadi keputusan investasi ada di tangan Anda gitu loh. Mau rugi atau untung itu adalah keputusan Anda. Saya cuma bisa mengulas bagaimana IHSG arahnya ke depan gitu kan. Untuk dalam satu minggu ini IHSG yang satu minggu kemarin turun cukup lumayan dalam ya, kurang lebihnya yaitu 10% dari harga dari IHSG tertingginya, yaitu di posisinya kemarin tertingginya itu di posisi 65-an ya, posisinya tinggi 6504. Jadi kurang lebih turun 10% dalam 7 hari berturut-turut gitu kan IHSG-nya. Dan kemarin IHSG cukup lumayan bagus sih, support atau gap di 5823 itu ya kurang dikit lah, 5825 ya kemarin terendahnya, dan tutup di atas supportnya, gapnya yaitu 5862an gitu kan. Jadi kita lihat untuk minggu ini tanggal 1 bulan Februari 2021, kemungkinan IHSG sih kalau kita lihat, kalau misalnya support di 58 ini tidak sampai dijebolin kembali, mungkin gap ini sementara ada technical rebound ya, intinya ya. Technical rebound ya kita manfaatkan untuk jual kalau bisa ya, ke itu jual, dimana kita masih belum tahu arah IHSG untuk di bulan Februari ini masih cukup lumayan fluktuatifnya, karena di regionalnya pun rata-rata indeks masih belum cukup bagus gitu kan. Dan siklus, ingat ya, siklus di bulan Februari sampai Maret itu rata-rata IHSG akan konsolidasi gitu loh. Rata-rata IHSG akan konsolidasi. Nah, nanti di bulan Februari IHSG itu ada kemungkinan rebound kembali di bulan Aprilnya. Jadi di bulan April IHSG akan rebound kembali. Karena apa? Karena laporan keuangan sebagian besar sudah banyak yang keluar. Nah, di awal Februari, pertengahan Februari itu laporan keuangan per akhir 2020 itu mulai bermunculan di Februari ya. Biasanya pertengahan sampai akhir Februari itu baru mulai ada yang keluar, itu laporan keuangan di akhir tahun gitu kan, akhir tahun. Nah, kita lihat nanti Februari, Maret itu biasanya indeks akan konsolidasi. Jadi kita lebih baik kalau misalnya yang sekarang masih ada gain ataupun rugi dikit, itu lebih baik kita buang dulu. Kita bersihkan portofolio, siapkan untuk di posisi indeks mulai rebound kembali. Biasanya itu siklusnya itu di April ya. Jangan lupa nih, April. Setelah laporan keuangan itu selesai, udah banyak keluar, market akan menilai gitu loh. Mana apakah ini sesuai dengan ekspektasi, turunnya sesuai ekspektasi laporan keuangannya atau tidak. Seperti kita laporan keuangan untuk perbankan ya, untuk yang sebagian besar adalah turun gitu kan. Ini sesuai ekspektasi atau tidak? Di kuartal ketiga misalnya, yang kemarin BRI Mandiri keluar laporan keuangan itu labanya turun 37%, BRI turun 45% gitu kan. NPL-nya bengkak, naik. Itu sesuai ekspektasi atau tidak gitu kan. Kalau menurut saya nih, itu NPL bengkak atau naik itu karena emang sudah sudah dinilai intinya. Karena apa? Karena banyak kredit-kredit yang di restrukturisasi gitu kan, karena pandemi ini, karena corona ini, karena covid ini gitu kan. Banyak UKM yang ibaratnya bermasalah.
untuk penjualannya. Tapi kita itu sesuai ekspektasi enggak ibaratnya turunnya. Nah, dana atau labanya itu sudah dicadangkan sama perbankan karena untuk mengurangi dari NPL nantinya gitu kan. Nah, oke, untuk saham-saham perbankan ini kan kemungkinan untuk minggu ini masih bisa turun gitu loh. Nah, kalau perbankan masih turun, kemungkinan IHSG itu susah untuk bangkit kembali. Ya, susah untuk bangkit kembali. Nah, jadi kalau menurut saya minggu ini pun ada kemungkinan IHSG akan sideways atau minimalnya dia itu bergerak antara 57 sampai 58 gitu kan. 57 sampai 58. Jadi kalau misalnya ada saham-saham yang lain di luar perbankan mulai naik, itu pengaruhnya mungkin kecil ya untuk IHSG karena IHSG beban berat bobot indeks yang paling besar di Indonesia adalah sementara ini disumbang oleh perbankan Indonesia sendiri gitu kan. Perbankan Indonesia naik, ada kemungkinan IHSG akan naik gitu kan. Jadi dari perbankan terus tambang. Kalau tambang naik ada kemungkinan IHSG bisa naik juga gitu kan. Walaupun kurang lebihnya bobot yang paling besar adalah di perbankan. Hari ini jadi kemungkinan kalau saya lihat gitu kan ya di minggu-minggu ini IHSG masih akan konsolidasi antara di 58, 57 sampai 58 ya. Cuma kalau 58 jebol ini arahnya itu adalah ke 55 gitu loh IHSG. Kalau udah ke 55 itu udah kita harus di antara itu kita harus sudah hati-hati. Jangan dulu masuk ke saham. Ingat, jangan dulu masuk ke saham antara itu sampai ada sinyal untuk mulai rebound gitu loh. Nah, untuk saham-saham batubara ini kan batubara cukup lumayan bagus untuk komoditinya sendiri. Kita lihat nanti. Karena kalau saya lihat saya perhatikan untuk chartnya sendiri gitu kan. Kita lihat di sini PTBA ya. Kita PTBA itu posisinya sudah posisi di support dan sempat nutup gap di sini ya, gap di sini sudah sempat tertutupi gitu loh. Nah, kalau kita lihat di sini IHSG udah sempat nutup di PTBA sudah sempat nutup gapnya antara 2513 di sini gitu kan, dan dia berbalik rebound. Kita coba lihat, ini masih ada di MA50 ya. Jadi masih boleh, besok kita boleh perhatikan untuk PTBA ya. PTBA dia akan ada teknik rebound dulu mungkin antara sampai di sini 2690 atau 27 ya. Kalau teman-teman atau ibu-ibu bapak-bapak mau coba masuk itu boleh PTBA, tapi mungkin range-nya antara maksimal 27 ya. Ada resisten di situ ya di 27 ya untuk PTBA. Itu di 27 coba perhatikan, lebih baik keluar dulu gitu kan. Udah keluar untuk kalau masih yang ada punya PTBA ya, intinya yang punya PTBA itu masih ada kemungkinan teknik rebound untuk minggu-minggu ini gitu kan, dengan harga komoditasnya juga cukup lumayan bagus sekarang ini ya, masih naik kemarinnya juga gitu kan, penutupan dari hari Jumatnya gitu. Oke, kita lihat untuk saham batubara berikutnya adalah Indi. Ya, Indi kemarin pas di bawah dia sempat mental dulu nih 2 hari ini ya. 2 hari ini support di posisi di sini dia 1360 ini sempat mental dulu nih. 2 hari ini mental dia. 2 hari ini mental. Nah, kalau hari ini masih bisa naik berarti ada kemungkinan dia untuk ngebreak lagi gitu kan. Cuma kemarin turunnya di bawah dari 1450 ya, di bawah support, di bawah resistnya dia ya. Jadi perhatikan dulu untuk Indi, kalau emang dia break 1450 baru buy. Nanti dia ada kemungkinan bisa ke antara 16 ya, antara 1605 gitu kan. Nah, mungkin di situ kita keluar dulu kalau mau technical rebound untuk Indi ya. Indi perhatikan dulu 1450 break atau tidak. Kalau break baru boleh buy gitu kan. 1450 range-nya antara 1450 sampai 1605 ya.
antara di situ. Kalau nggak kuat, nggak sampai ngebreak 16, buang aja gitu kan untuk Indi. Terus untuk ITMG coba kita perhatikan teknikalnya. ITMG di sini dia 2 hari juga sempat ini ya, di sini dia udah mulai mental 2 hari ini gitu kan. Dia support di bawah di 11.700, dia bisa ini 11 ya. Dia sempat terendahnya 11.700. Terus mental ya dia ya. 11.700 dia mental cukup bagus dan ditutupnya di sini ya. Bagus banget secara candlesticknya ya. Close-nya di 11.850. Ini cukup bagus. Kalau dia misalnya ini hari ini cukup bertahan atau dia ngebreak posisinya di 11 sampai 12, 11.850 sampai 12, dia berarti arahnya akan sampai ke 13-an ya. Untuk ITMG ya masih cukup lumayan bagus untuk ITMG. Kita perhatikan ini candlesticknya ya, kita cukup lumayan dan ininya juga bagus. Volumenya juga udah 2 hari ini udah mulai hijau ya, ininya bagus volume walaupun masih kecil ya secara volumenya, tapi ya sudah mulai ada pergerakan gitu kan. Kita coba lihat saham batubara berikutnya yaitu untuk Adaro ya. Kita perhatikan Adaro nih. Nah, kita Adaro di sini. Adaro ini jebol dari posisi sini ya, posisi 12.40 dijebolin dan tutup kemarin di 12 gitu kan. Kita ini harus hati-hati. Kita jangan dulu beli kalau untuk Adaro ya. Ingat, Adaro ini jangan dulu beli. Kita coba lihat karena dia sudah di bawah MA 150-nya untuk Adaro. Jadi untuk Adaro kita jangan dulu buy gitu kan. Mau average pun jangan dulu, pokoknya tunggu posisinya dia. Nanti kita tunggu mau belinya di antara 11. Di antara 11 kita lihat dia bertahan atau tidak, di antara 11 lah atau 11.30 kalau mau ini kita lihat dia jebol enggak antara 11.100 sampai 1130. Kita perhatikan itu ya. Terus posisinya kita lihat untuk berikutnya yaitu support IHSG kita masih bertahan ya, mudah-mudahan sih. Dan regionalnya coba kita nanti lihat untuk hari ini ya. Dow sih tadi Jumat, penutupan Jumat tuh masih cukup lumayan turunnya gitu kan. Jadi kalian lihat dulu kondisinya untuk hari ini. Kalau mau yang tadi aja, yang saham-saham tadi yang saya ulas ininya apa secara chartnya, teknikalnya gitu kan, yang bisa diperhatikan. Tapi kalau untuk saham perbankan kita lihat dulu karena posisinya masih ada kemungkinan untuk turun gitu kan. Kalau saya perhatikan karena kemarin untuk BMRI sendiri posisinya cukup lumayannya turunnya ya. BMRI posisinya kalau kita lihat dari sininya sampai auto reject gitu kan. Nah, jadi nanti kita perhatikan kalau emang dia masih turun antara di sini 6175 sampai 6350 atau 63 lah, nanti kita baru kalau emang dia ada kemungkinan nyentuh terus dia mental, baru kita boleh buy gitu kan. BMRI-nya sendiri ini ini sama berita ya, laporan keuangan dia turun 37% laba bersihnya gitu kan dibandingkan 2019 gitu kan. Di 2020 kita harusnya sih sudah ekspektasi kita sudah pasti perbankan akan turun gitu kan, dikarenakan ada restrukturisasi untuk kreditnya gitu kan yang sekarang itu bermasalah gitu kan, yaitu karena pandemi ini gitu kan. NPL-nya bengkak ya, kita sudah memprediksikan NPL pasti bakal naik gitu kan. Itu secara ini kita sudah memprediksikan akan begitu gitu loh. Untuk BBRI-nya sendiri posisinya yaitu kemarin turun juga gitu kan. BBRI-nya
kita coba lihat BBNI juga gitu kan. BBNI juga turun, jebol, kita tunggu lagi BBNI nanti posisinya di sini ya 5350, kita boleh masuk lagi di situ aja. Kita ada support di situ 5350. Sekarang saham perbankan jangan dulu buy, lihat dulu posisi di posisi ini ya. Oke. Untuk hari ini mungkin itu saja. Jangan lupa ini bukan untuk rekomendasi, saya mengajak untuk beli atau jual, silakan, keputusan ada di tangan Anda. Saya hanya mengulas untuk hari ini, untuk saham-sahamnya ataupun apa, bukan ajakan untuk beli ataupun jual. Semuanya investasi ada di tangan Anda, keputusan semuanya ada di tangan Anda, untung dan rugi itu Anda yang memutuskan ya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.